Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudi Karyadi Prima. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya dengan judul Sizing Orifice Plate Differential Pressure untuk pengukuran steam flow. Baik, outline pembahasan pada presentasi kali ini ada pendahuluan, metode, hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan. Pendahuluan yaitu peranan instrumentasi dalam industri sangat penting untuk menunjang keakuratan dan ketelitian dalam pengukuran sebuah fluida, baik liquid ataupun gas. Permasalahan yang terjadi di industri migas banyak disebabkan oleh alat instrumen yang tidak berfungsi, terutama dalam penggunaan differential pressure flow meter. Keakuratan dari suatu alat sangatlah penting, terutama di dalam industri migas dan petrokimia. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah alat pengukuran laju aliran atau flow meter yang memiliki akurasi tinggi sehingga selisih antara sensing dari alat ukur dengan ukuran yang diinginkan atau error dapat diminimalkan sehingga kita mampu mengetahui besarnya flow yang berada pada proses yang kita inginkan. Differential pressure flow meter atau yang biasa disebut DP flow meter adalah salah satu jenis dari alat metering yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. DP flow meter ini memiliki beberapa jenis seperti Venturi, Pitot, dan diafragma. Alat ini menggunakan prinsip hukum Bernoulli, yakni dengan menggunakan orifice plate yang berbentuk pipih dan memiliki lubang di bagian tengah maupun bawah, yang nantinya akan menghitung nilai perbedaan tekanan. PTX adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang industri agar tebu yang menghasilkan sebuah produk utama yaitu gula dan spiritus. Dalam prosesnya, PTX menggunakan banyak peralatan pengukuran yang digunakan untuk mengkalkulasi suatu besaran dari variabel proses yang ada. Salah satu variabel proses yang dihitung pada proses ini adalah steam flow. Baik, metode yang saya gunakan pada jurnal saya yaitu menggunakan metode agar report nomor 3. Perhitungan sizing orifice plate dapat dihitung menggunakan rumus yang ada pada AGA3 report nomor 3. Dengan rumus Q sama dengan C dikali akar HWPF. Namun, sebelum mencari nilai Q, hal yang harus dilakukan adalah mencari nilai C dengan rumus seperti di bawah ini. C sama dengan Q dibagi 24 dikali akar HW dikali PF. 24 didapatkan dari konversi nilai standar MMSCFD menjadi per jam. Karena satu hari ada 24 jam, maka dikalikan 24. Untuk mencari diameter orifice, parameter yang harus diketahui berikutnya adalah FB, di mana FB sama dengan C dibagi FG dikali FTF, dengan FG sama dengan akar 1 dibagi SG, dan FTF sama dengan akar 520 dibagi 460 ditambah TF. Setelah didapatkan nilai FB, maka ukuran dari orifice dapat kita lihat dengan melakukan interpolasi sesuai rumus yang ada pada akar report nomor 3. Yaitu D di lapangan dikurangi D batas bawah dibagi D batas atas dikurangi D batas bawah pada tabel dikali B batas atas pada tabel dikurangi B batas bawah pada tabel ditambah B batas bawah. Setelah dilakukan sizing orifice plate, maka perlu dilakukan perhitungan flow rate untuk memverifikasi apakah ukuran orifice yang sudah kita sizing benar atau tidak. Rumus untuk mencari perhitungan flow rate tertera pada AGA3 report nomor 3, yaitu Q sama dengan C kali akar HW PF. Namun, sebelum mencari nilai Q, parameter yang harus diketahui adalah C, di mana C adalah FB dikali FR dikali Y dikali FBB dikali FTB dikali FTF, FGR, dan FPF. Beberapa faktor seperti FB dan Y dapat dihitung melalui interpolasi dengan mengikuti cara dan tabel faktor yang sudah ada pada AGA report nomor 3. Sedangkan nilai faktor yang lain dapat kita cari dengan rumus seperti di bawah ini. FR sama dengan 1 plus B dibagi akar HWPF. Pada perhitungan faktor Reynolds number, terdapat nilai dari beta rasio atau B yang dapat dihitung dengan membagi nilai diameter orifice dengan diameter dari pipa. Kemudian faktor lain dapat kita cari, yaitu FBB sama dengan 14,73 dibagi BB, dan FTB sama dengan TB ditambah 460 dibagi 520. FTF sama dengan 520 dibagi TF, dan FGR sama dengan akar 1 per GR. Hasil penelitian. Dari data-data yang didapat dari lapangan yaitu maksimum flow rate sebesar 15 mmSCFD
differential pressure atau HW sebesar 170 in H2O, maksimum static pressure 214 PSIA, maksimum temperatur aliran sebesar 100 derajat Fahrenheit, specific gravity 0,78, dan diameter pipa 6,065 inci. Didapatkan nilai diameter orifice sebesar 3,618 inci. Setelah perhitungan manual dengan peralatan yang terpasang di lapangan dapat dicari dengan mengurangi nilai diameter orifice yang terpasang dengan hasil perhitungan manual. Setelah dilakukan sizing, terdapat perbedaan nilai perhitungan dan aktual sebesar kurang lebih 0,114 inci. Setelah dilakukan sizing, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan flow rate dengan data diameter orifice setelah sizing sebesar 3,618 inci, diameter pipa 6,065 inci, differential pressure 170 in H2O, static pressure 214 PSIA, pressure base 14,7 PSIA, temperatur flowing 100 derajat Fahrenheit, temperatur base 60 derajat Fahrenheit, dan specific gravity 0,78. Didapat nilai Q sebesar 14,1 sekian mmS CFD. Setelah dilakukan perhitungan volume laju alir, kita dapat menghitung perhitungan error antara perhitungan manual dan aktual pada lapangan, di mana error sama dengan aktual dikurangi manual dibagi manual dikali 100%. Dan didapat error sebesar kurang lebih 0,059%. Setelah dilakukan perhitungan sizing orifice plate dan perhitungan flow rate, maka kita melakukan perhitungan permanent pressure drop, yaitu permanent pressure drop sama dengan delta P dikali 1 min beta kuadrat. Dan didapat permanent pressure drop sebesar 3,95 PSI. Kesimpulan, sizing orifice plate berdasarkan perhitungan manual agar report nomor 3 adalah sebesar 3,618 in. Dan terdapat perbedaan ukuran diameter orifice plate yang terpasang di lapangan dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebesar 0,114 inci. Setelah dilakukan verifikasi sizing orifice, terdapat error perhitungan flow rate antara kondisi aktual pada plan dan perhitungan manual sebesar kurang lebih 0,059%. Dan juga terdapat beberapa pressure drop yang dihasilkan dari sizing orifice plate dapat dikatakan baik karena tidak mengganggu proses, yaitu sebesar 3,95 PSI. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.